Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat berjumpa. Pada kali ini kita akan sedikit bicara tentang satu topik yang dalam satu semester terakhir ini paling banyak didiskusikan dan mungkin kata yang paling banyak disebut, yaitu pembelajaran daring. Kita tahu COVID-19 sudah menjungkir balikan berbagai aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Dan di Indonesia ya sama saja dengan di negara-negara lain, kita semua harus serta-merta mengubah berbagai kebiasaan kita dalam memberikan kuliah ataupun memberikan pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi luar biasa virus corona ini, luar biasa pandemi COVID-19 ini telah membuat kita semua pontang-panting. Nah, jadi kata yang paling sering disebut saya bilang tadi adalah pembelajaran daring atau online learning. Saya ingin sedikit sharing di sini tentang apa itu online learning dan bagaimana sesungguhnya kita melakukan pembelajaran daring yang efektif. Tapi sebelum mulai, lebih baik kita samakan dulu persepsi kita ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan online learning? Di dalam kehidupan sehari-hari pasti Bapak Ibu sering sekali ya mendengar istilah online learning, kadang-kadang open learning, kadang-kadang distance learning, mobile learning dan sebagainya. Jadi apakah semua itu sama? Apakah online learning sama dengan open learning ataukah sama dengan e-learning dan sebagainya? Sebetulnya dibilang sama ya tidak, dibilang tidak ya sama. Jadi open learning sebetulnya tidak sama 100% dengan distance learning. Karena open learning itu lebih dari sekedar distance learning. Pendidikan terbuka itu mengandung unsur-unsur keterbukaan di dalamnya. Misalnya seperti yang diterapkan oleh UT, itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan lama studi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau distance learning yang mencirikan itu adalah pembelajaran atau pendidikan di mana pembelajarnya dan pengajarnya itu terpisah secara fisik dan juga biasanya sekarang secara waktu ya. Nah, di dalam distance learning itu ada bagian yang kadang-kadang memanfaatkan perangkat elektronik. Itulah yang menghadirkan istilah e-learning atau electronic learning. Electronic learning itu termasuk diantaranya misalnya kaset, VCR dan sebagainya ya. Nah, ketika internet sudah menjadi interaktif dan kita sudah bisa menjadi pembuat konten untuk internet itu dan teknologi World Wide Web itu sudah menjadi dua arah, maka muncullah istilah online learning, yaitu pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang diselenggarakan dengan bantuan atau berbasiskan jaringan internet. Jadi online dia, dalam jaringan, daring, online begitu ya. Nah, dari yang online itu kalau didesain dan digunakan untuk perangkat mobile, maka ada istilah mobile learning. Jadi kalau dilihat sekarang memang barangnya itu saja, tetapi tidak semua mobile learning itu online. Tidak semua online learning itu mobile learning, tidak semua online learning e-learning itu mobile learning, dan tidak semua distance learning itu online learning. Dan yang terpenting tidak semua distance learning itu open learning. Jadi pendidikan terbuka itu satu fenomena yang berbeda begitu ya. Sementara pendidikan jarak jauh sendiri ada yang berbasis elektronik, ada yang berbasis online dan ada juga yang berbasis mobile technology begitu ya. Nah, dari pemahaman kita ini, persepsi yang sama ini, ada satu yang harus diketahui oleh semua. Jadi kata kuncinya itu bukan di online-nya. Online learning atau pembelajaran daring, kata kuncinya bukan di daringnya, tetapi di pembelajarannya. Kata kuncinya itu ada di learningnya. Online learning is learning. Jadi ya, oleh karena itu semua prinsip pembelajaran efektif yang biasanya itu applied untuk pembelajaran tatap muka itu juga berlaku untuk pembelajaran online atau pembelajaran daring. Jadi misalnya konten tentu harus sesuai dengan kurikulum, harus bersifat inklusif, harus bisa melibatkan pembelajar. Jadi harus mengengage learners. Kemudian harus menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang inovatif, harus menggunakan metode yang efektif, kemudian harus ada di dalamnya unsur evaluasi yang formatif maupun yang sumatif. Kemudian materi harus koheren, harus konsisten, harus transparan. Nah, kalau ada perbedaan dengan yang tatap muka, maka untuk online learning ini ada prinsip yang juga sangat penting, yaitu bahwa perangkat yang dipergunakan atau teknologi yang dipergunakan itu juga harus mudah
dioperasikan. Jadi jangan sampai nanti misalnya ya usaha untuk belajar menggunakan perangkat teknologinya itu lebih susah dari belajar kontennya. Nah, itu jangan sampai kejadian. Dan tentu saja kita juga harus memilih teknologi dan media yang efektif baik dari segi penyampaian konten maupun dari segi biaya. Nah, sejalan dengan ini prinsip juga yang perlu kita perhatikan bahwa walaupun dia jarak jauh online learning ini, kontak antara pembelajar dengan pengajar tuh harus dijaga ya. Dan kita harus berupaya mendorong pendekatan pembelajaran kolaboratif sehingga bisa membangun higher order of thinking di dalam pembelajar itu. Sehingga suasana belajar bisa aktif, kemudian kita harus memperhatikan pemberian umpan balik yang cepat. Karena jarak itu kadang-kadang membuat mahasiswa menjadi lonely begitu ya. Nah, tentu saja kita juga harus merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran itu di dalam hierarki yang dapat dicapai. Jadi istilahnya jangan memberikan tujuan pembelajaran yang terlalu tinggi sehingga sebelum apa-apa mahasiswa itu sudah awang-awangan gitu ya istilahnya ya. Jadi harus di breakdown tujuan-tujuan itu sehingga pencapaiannya itu bertahap dan memang bisa dicapai oleh mahasiswa sehingga tidak menimbulkan demotivasi dan rasa frustrasi karena terlalu tinggi. Dan tentu sebagai dosen kita harus selalu menghargai adanya perbedaan di antara mahasiswa di kelas online learning kita. Jadi sebetulnya online learning itu it's all about mengendalikan, memelihara, menurture interaksi yang terjadi selama pembelajaran. Nah, kita tahu di dalam pembelajaran itu interaksi itu ada interaksi antara mahasiswa dengan materi pembelajaran, ada interaksi antara mahasiswa dengan sesama mahasiswa lainnya, dan ada juga antara mahasiswa dengan pengajar. Nah, di dalam online learning ada satu lagi yang sama pentingnya, bahkan mungkin sangat penting, yaitu interaksi antara mahasiswa dengan sistem. Sistem di sini mulai dari perangkatnya sampai mungkin LMS yang digunakan, desain interface-nya dan sebagainya ya. Sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, seamless. Kalau misalnya menavigasikan LMS aja sudah susah, bagaimana mereka mau melakukan interaksi dengan materi pembelajaran. Jadi sangat penting. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan teori misalnya community of inquiries, maka ketiga interaksi ini, keseluruhan interaksi di dalam sistem ini diharapkan dapat menghadirkan teaching presence, cognitive presence, juga social presence. Sehingga kita bisa menghadirkan pengalaman belajar yang kaya dan lengkap walaupun ini jarak jauh dan via media online begitu ya, artinya tidak langsung seperti kita di dalam kelas, tetapi dengan mengendalikan interaksi-interaksi ini maka mudah-mudahan pengalaman belajar yang biasanya sangat kaya di dalam kelas itu bisa kita hadirkan untuk mahasiswa kita. Nah, bentuk interaksinya sendiri itu tentu bisa interaksi yang bersifat sinkronus. Sinkronus itu adalah real time ya seperti dalam kelas, tapi bisa melalui media misalnya video conference, melalui Zoom, melalui Webex, melalui Google Hangout atau Google Meet ya dan sebagainya. Tapi bisa juga asinkronus dengan forum diskusi, dengan LMS, dengan email dan sebagainya. Bahkan sekarang banyak yang dengan WhatsApp ya. Nah, atau juga kombinasi keduanya. Jadi tidak masalah skema interaksi yang mau digunakan apa selama itu direncanakan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jadi kalau saya bisa ringkas, pembelajaran online yang efektif itu bukan pembelajaran yang serta-merta memindahkan apa yang dari dalam kelas ke online, mengupload materi, ngasih tugas, mereka ngumpulkan tugas kita nilai. Bukan seperti itu ya. Jadi pembelajaran online yang baik itu selalu dimulai dengan perencanaan yang baik, yang ujung dari perencanaan itu adalah suatu senario pembelajaran online yang bisa memandu berjalannya pembelajaran online itu. Nah, di dalam pembelajaran online itu juga prinsip seperti dalam pembelajaran jarak jauh yang konvensional, biasanya materi pembelajaran itu sudah harus siap sebelum kita memulai semester. Jadi bukan seperti barangkali ya kalau di tatap muka kita baru menyiapkan bahan itu 1 hari 2 hari sebelum masuk kelas mengajar. Nah, kalau di jarak jauh umumnya kita harus menyelenggarakan atau menyiapkan sebelumnya ya. Nah,
Karena pembelajaran online ini sangat kental dengan penggunaan teknologi digital ya, bahkan juga sekarang diperkaya dengan materi-materi digital yang ada di internet, maka yang paling penting dari semuanya adalah kita harus memastikan literasi digital dari mahasiswa-mahasiswa kita dan tentu dari kita sendiri. Yang paling basic dari literasi digital itu adalah kita harus mengetahui bagaimana cara kerja perangkat teknologi yang kita gunakan. Jadi jangan sampai kita nggak latihan dulu, misalnya kita nggak biasa pakai Zoom, tiba-tiba kita mau pakai Zoom tanpa pernah mencoba dulu, langsung pada saatnya nanti terbata-bata. Atau kita tidak bisa memanfaatkan si Zoom itu misalnya dengan efektif begitu ya. Nah, jadi yang baik itu memang harus direncanakan dari awal. Nah, perencanaan untuk online learning sebetulnya sama saja dengan untuk tatap muka. Selalu dimulai dengan kita harus melihat, mengetahui mahasiswa kita itu siapa, bagaimana keadaan mereka, bagaimana background mereka, bagaimana literasi digital mereka, bagaimana kesiapan mereka untuk belajar mandiri, bagaimana preferensi mereka, apakah senang baca, apakah senang nonton video dan sebagainya ya. Dari situ barulah kita kemudian membuat tujuan pembelajaran dan kemudian kita lakukan analisis kompetensi. Nah, dari itulah maka kita langsung mulai menentukan kira-kira nih teknologi yang kita gunakan yang apa, yang paling sesuai untuk menyampaikan, membantu mahasiswa mencapai kompetensi-kompetensi yang telah kita petakan itu. Dan kemudian kita menetapkan platform apa yang digunakan. Platform apa yang digunakan tentu juga yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran yang mau kita lakukan. Dan yang bisa mendukung pendekatan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau kita mengatakan, oh kita mau menggunakan pendekatan konstruktivisme misalnya, tentu kita harus memilih platform yang di dalamnya itu bisa misalnya kelasnya dibagi-bagi menjadi kelas-kelas yang lebih kecil. Sehingga memungkinkan kita membagi kelas maya kita itu menjadi kelas-kelas grup-grup, kelompok-kelompok, project-project yang kecil-kecil ya. Nah, kalau kita sudah menetapkan platformnya apa, yang bisa menunjang pendekatan pembelajaran yang kita pilih, yang bisa menunjang pencapaian kompetensi oleh mahasiswa-mahasiswa kita pun harus mulai mengembangkan materi asesmen. Tentu saja asesmennya pun asesmen yang dapat menunjang kompetensi tadi. Jadi kalau misalnya di dalam peta kompetensi tadi kita ada tujuan pembelajaran pada level kognitif 3, yaitu misalnya aplikasi, analisis, maka tentu asesmen kita juga harus asesmen untuk menguji analisis, daya analisis. Dan bukan hanya menguji level kognitif yang lebih rendah. Nah dari situ tentu kita kemudian mengembangkan asesmennya dan yang terakhir kita mengembangkan senario pembelajarannya. Senario pembelajaran ini apa? Senario pembelajaran ini sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah garis besar program pembelajaran kita. Jadi mungkin kalau di kampus-kampus disebutnya RPP ya kalau nggak salah, rencana RPS atau ya rencana pembelajaran semester. Nah di situ semacam blueprint dari course kita, blueprint dari mata kuliah kita. Hanya di situ lebih rinci ya. Jadi di situ kalau kita pertama harus melihat berapa sih durasi pembelajaran yang kita miliki, berapa minggu, misalnya 10 minggu, 16 minggu. Kemudian kita lihat oh beban belajarnya, kontennya sekian. Berarti itu kita harus bagi konten mana harus diberikan kapan. Kemudian oh kalau yang ini konten yang subbab ini, yang kecil ini tujuan kompetensinya hanya level kognitif 2, berarti nanti asesmennya apa, delivery materinya pakai apa, pakai text based kah, pakai interaktif digital materials kah, pakai video kah. Nah itu sudah harus dirincikan oleh kita di dalam senario pembelajaran ini. Sehingga senario pembelajaran ini betul-betul memandu Bapak Ibu. Dan yang terpenting, seandainya di kampus Bapak Ibu itu satu mata kuliah itu nanti ada kelas paralel online, maka dengan senario pembelajaran yang sama kita berikan ke dosen-dosen di masing-masing kelas paralel itu, kita bisa menjamin standar minimal dari pembelajaran online setiap kelasnya karena yang sesuai dengan senario pembelajaran ini. Bahwa diperkaya oleh masing-masing itu tentu boleh saja. Tapi senario pembelajaran ini betul-betul menjadi katakanlah alat kita untuk meyakinkan atau menjamin penyelenggaraan pembelajaran online dengan standar yang minimal harus dicapai pada kelas-kelas itu. Nah,
Ini pun juga masih harus dibantu dengan materi bahan ajar yang memang sudah dipersiapkan untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Mengapa bahan ajar di PJJ atau online learning itu berbeda dengan textbook yang misalnya dibeli di Gramedia? Karena bahan ajar ini harus dikemas, materi ajar ini harus dikemas menjadi materi yang bisa dipelajari secara mandiri karena mereka kan jauh dari kita. Jadi harus bisa dipelajari dengan bantuan minimal dari orang lain. Jadi sifatnya itu harus self instructional ya, dan baiknya itu diberikan dalam ragam format dengan substansi yang juga kaya dan harus friendly serta menarik begitu ya. Nah, bahan ajarnya sendiri itu bisa kita membuat semuanya dari nol gitu ya. Jadi dari scratch bahan ajar utuh seperti misalnya kalau di UT itu BMP yang kita sebut butuh materi pokok itu kita kembangkan dari nol begitu ya. Tapi bisa juga kalau sekarang Bapak Ibu melakukan kompilasi. Jadi kan Bapak Ibu mungkin sudah pernah buat diktat-diktat zaman kemarin. Kemudian kita tahu sekarang di internet banyak sekali bahan-bahan pembelajaran yang open content ya, yang kita bisa gunakan juga video. Nah itu diramu, dikompilasi, tetapi tentu harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan kurikulum Bapak Ibu sehingga akhirnya dia menjadi satu kesatuan paket bahan ajar yang bersifat self instructional, bisa menerangkan dirinya sendiri dan kalau bisa self contained. Jadi mahasiswa itu nggak usah nyari sumber kemana-mana lagi, dari bahan ajar yang kita berikan itu semua isi kurikulum untuk mencapai kompetensi yang diminta itu sudah ada di situ. Jadi inilah bedanya bahan ajar pada untuk pembelajaran jarak jauh atau online dengan kalau hanya seperti buku yang kita bisa beli di Gramedia misalnya atau di toko buku biasa, textbook biasa. Nah, idealnya memang pengembangan bahan ajar untuk jarak jauh ini harus melibatkan ahli instruksional, selain ahli materi, Bapak Ibu sebagai ahli materi, ahli media dan mungkin ada ahli ada ahli desain websitenya dan sebagainya. Namun demikian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak memiliki daya dukung itu di kampus tidak usah khawatir. Karena dengan teknologi sekarang yang ada di internet, teknologi yang murah meriah, teknologi banyak yang gratisan, sesungguhnya Bapak Ibu bisa merangkapkan diri sebagai ahli materi, sekaligus ahli desain instruksional, sekaligus ahli media. Ya mungkin bukan ahli, tetapi minimal sudah bisa mengembangkan bahan pembelajaran sendiri. Tentu kalau kampusnya memiliki daya dukung ini akan lebih baik ya. Nah, ada beberapa tips ya bagaimana kita meningkatkan learner content interaction. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas interaksi antara mahasiswa dengan materi pembelajaran. Ini sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Agar mahasiswa itu ketika belajar mandiri itu betul-betul bisa mempraktekkan berpikir tingkat tinggi ya, HOTS itu ya. Dan juga bisa melakukan deep learning. Nah itu ada caranya dan caranya sebetulnya cukup simpel. Caranya itu adalah hanya dengan mengajukan pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan yang akan membuat mahasiswa kita itu mengambil pertanyaan kita itu, memasukkan ke konteks kehidupannya, melakukan refleksi dan kemudian menyampaikan pendapatnya. Jadi pertanyaannya itu akan mendorong mahasiswa itu berpikir secara mendalam. Jadi misalnya kita bisa bertanya sesudah kita misalnya memberikan bahan bacaan atau satu kasus misalnya studi kasus, daripada kita bertanya sebutkan misalnya 3 prinsip yang tadi diterangkan oleh Ibu Tian. Tapi mungkin bisa bertanya, setuju enggak dengan prinsip-prinsip yang tadi disampaikan oleh Bu Tian? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Atau kita bisa tanya, kira-kira dari prinsip-prinsip itu mana yang paling bisa dilakukan di konteks Anda atau yang paling tidak bisa dilakukan di konteks Anda. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membuat mahasiswa kita itu lebih melakukan pendalaman terhadap materi yang sudah dipelajarinya dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam konteks kehidupannya sehari-hari. Itu menurut teori akan mendorong mereka berpikir secara lebih mendalam. Dan kita juga kemudian bisa mendorong lagi dengan bentuk-bentuk pertanyaan yang membuat mahasiswa itu melakukan refleksi. Misalnya kalau kita lempar satu kasus ya, isu yang sedang aktual misalnya saat ini tentang undang-undang HIP misalnya. Lalu kita bisa tanya, kalau Anda ditanya oleh presiden,
Anda akan merekomendasikan tidak pemerintah mengendorse undang-undang itu dan kenapa? Misalnya seperti itu. Daripada kita tanya, apa sih intinya undang-undang HIP itu? Dia hanya akan meng-copy paste. Tapi kalau kita pertanyaannya dipelintir sedikit, itu akan membuat dia refleksi. Oh, kalau saya ditanya berarti saya harus mengerti dong. Kalau saya harus mengerti jadi saya harus tahu. Setuju nggak saya dengan apa-apa yang ada di dalam draft undang-undang itu? Baru saya bisa memberikan rekomendasi saya misalnya kepada yang bertanya. Katakanlah presiden gitu kan yang nanya. Tentu kita jawabnya harus serius dong kalau presiden yang nanya ya. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini bisa membantu mahasiswa itu walaupun dia belajar sendiri secara mandiri dengan materi pembelajaran yang sudah kita siapkan. Tapi seolah-olah ada konversasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita selip-selipkan di dalam bahan ajar yang kita berikan kepada mereka. Nah, kalau misalnya kita dalam diskusi yang sifatnya sinkronus dengan mahasiswa melalui video conference misalnya, kita pun bisa melakukan hal seperti itu. Misalnya dengan menggunakan fitur, kalau di video conference itu biasanya suka ada tiba-tiba fitur untuk polling ya. Jadi kita lagi misalnya udah selesai ngomong-ngomong soal suatu masalah, terus kita pop up-kan saja di layarnya itu polling. Pendapat Anda tentang ini bagaimana? Setuju atau tidak? Jawab sekarang. Mereka tinggal klek gitu di layarnya. Kita langsung bisa, oh ada 50 mahasiswa tidak setuju, 25 yang setuju. Lalu kita bilang, oh ini ternyata banyak nih yang gak setuju. Kenapa? Coba siapa yang bisa kasih alasan gitu kan. Sehingga diskusi online-nya pun bisa hidup ya. Dan setelah itu mungkin juga sekarang kan forum-forum diskusi online itu banyak yang kita bisa bagi kelompok itu ya. Lalu kita bilang oke, sekarang kita diskusi kelompok. Lalu misalnya tiap 3 orang kita masukin ke kamar-kamar kecil secara maya itu, kitanya bisa lompat-lompat tuh dari setiap kamar ya. Kita lihat diskusi, kita kasih trigger di sana di sini gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi Bapak Ibu, intinya saya hanya ingin menekankan pembelajaran daring itu adalah pembelajaran. Jadi kunci yang harus kita pegang sebagai dosen adalah kita harus menjaga 4 jenis interaksi tadi terjadi, terpelihara dan ternurtured. Nah dengan demikian mudah-mudahan walaupun melalui daring pembelajaran kita akan sama efektifnya atau bahkan barangkali insya Allah bisa lebih efektif daripada kalau di dalam kelas. Jadi saya cuma mau share itu simple tapi mudah-mudahan bisa membungkus keseluruhan fenomena pembelajaran daring ini sehingga nanti apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan teknis tidak lupa prinsip dasarnya. Jadi pembelajaran daring bukan tentang daring, online learning bukan tentang online, TIK learning bukan tentang TIK, it's all about learning. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.